Nah kalau penumpang kan biasanya ada mual, muntah gitu. Kalau ternak ini juga pernah muntah apa ya? Ya itu protokol kesehatan sapi ya itu diambil darahnya, Oh iya. di karantina. Yang benar-benar sehat baru dibawa pulang. Secara tidak langsung kayak swab ya Pak ya? Iya. Nah, pernah nggak terjadi di kapal tiba-tiba sapinya mengamuk gitu? Nah, kalau misalnya penumpang, ternak, ada penumpang yang bisa naik nggak Pak? Halo teman-teman saudara semua, salam satu rasa, salam seluas-luasnya. Ini adalah video spesial cekcok dengan kapten kapal. Kita akan membahas banyak hal di sini seputar kapal ternak, yaitu KM Cemara Nusantara 1 yang masih salah satu armada kapal Pelni. Tapi sebelumnya pastikan dulu kalian sudah menonton video melihat isi dalam kapal KM Cemara Nusantara 1 ini. Oh iya, ternyata Kapten juga punya channel YouTube loh. Ini nama channelnya, Bang Kapten Channel. Ayo dibantu subscribe-nya ya. Isi videonya bagus dan menarik. Kita akan tanya-tanya apa aja yang ada di kapal ini. Mulai dari speed kapal, muatan kapal, dan bagaimana syarat agar hewan ternak ini bisa naik ke kapal alias ikut berlayar dengan kapal ini. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu, pada saat syuting video ini, semua sudah divaksin hingga dosis kedua. Dan juga sebelum dan selama berada di dalam kapal, saya sudah mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Kondisi sehat dan aman. By the way, video ini tanpa adanya skrip atau naskah yang saya buat terlebih dahulu. Ini semua siaran langsung, improvisasi saya di lapangan. Kita ngomongin langsung sama Kapten. Yes. Oke, Cap, sehat Cap? Alhamdulillah sehat. Izin nanya, kalau penumpang kan biasa kalau naik kapal harus ada tiket. Nah kalau ini kapal ternak gimana? Ya, kapal ternak itu sama dengan kapal barang. Oh gitu. Jadi muatan kita itu sapi. Oh sapi ya? Orang sering nyebut kapal artis. Oh gitu. Jadi muatan kita itu dari Kupang dan dari Waingapu. Kalau dari Kupang itu sapinya sapi Bali. Oh gitu. Kalau dari Waingapu itu sapinya sapi Mongol. Oh. Ya, dan mereka berdokumen. Oh gitu. Jadi sapi yang sebelum dimuat itu dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu di karantina, setelah dinyatakan sehat, baru bisa dimuatkan ke kapal. Nah caranya hewan-hewan ini bisa naik ke kapal, kalau penumpang kan pakai tiket naik. Hewan-hewan ini gimana? Apakah telepon ke Pelni atau lewat apa yang namanya depan itu karantina? Itu. Karantina. Nah kalau di kapal ternak, muatan kita kan ternak. Jadi dia hubungannya dengan dinas peternakan. Oh peternakan. Jadi karena kapal ternak ini program pemerintah, jadi petani-petani atau peternak yang ada di Kupang itu nanti ada yang menjual ke CV yang sudah ditunjuk. Ya. CV ini nanti mengumpulkan sapi-sapi yang akan dimuat ini dibawa ke karantina untuk dilakukan pengecekan darah. Apakah dia bebas dari penyakit hewan. Setelah dinyatakan sehat, baru bisa dimuatkan. Dan itu ada biayanya per ekor. Seperti penumpang juga. Jadi per ekor berapa biayanya dari Kupang ke Jakarta. Oh, ada tarif tersendiri. Ada tarif itu sendiri. Nah, kalau misalnya kenaikan hewan ini dari pelabuhan asal itu ada batas minimalnya apa ya? Nah, kapasitas. Iya, kapasitas kita ini 550 ekor. Oh, 550. Iya. Jadi kalau misalnya dari Kupang, Waingapu, Jakarta kan ya Pak ya? Berarti kalau misalnya dari Kupang biasa paling banyak berapa ya? Dari Kupang tergantung ternak yang siap dimuat. Oh gitu. Ya. Nah, kebetulan untuk Cemara Nusantara 1 ini untuk daerah NTT itu ada 2 pelabuhan muat, Kupang dan Waingapu. Biasanya dibagi 2. Kalau di Kupang itu dia banyak sapi yang akan dimuat, pernah juga kita muat seluruhnya 550 ekor itu dari Kupang. Oh gitu. Tapi yang sering itu ya dari Kupang sekian ratus, nanti dari Waingapu sekian ratus. Supaya sapi yang dari Waingapu juga terkirim ke Jakarta.
Nah kalau misalnya dari Kupang ada yang turun juga nggak Pak di WA aku? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pelabuhan muat semua itu. Muat semua ya. Iya. Jadi turunnya semua di Jakarta. Jakarta. Oh, kirain saya kayak yang sebelah. Ada yang naik dari sini turun sekian naik lagi gitu. Karena kan tujuannya kapal ada program pemerintah mengenai kapal ternak ini kan tujuannya untuk memberikan pasokan daging di daerah Jawa, khususnya Jakarta dan sekitar. Terus kalau misal berhari ini tadi yang turun berapa ekor? Kita kemarin nggak penuh muat, kita muatnya 416 ekor. 416 ya Pak? Iya. Oh. Pakai protokol kesehatan juga nggak ya sapinya? Ya itu protokol kesehatan sapi ya itu diambil darahnya, di karantina. Yang benar-benar sehat baru dibawa ke kapal. Secara tidak langsung kayak swab ya Pak ya? Iya. Terus ini kan angkutannya sapi, dia dapat jatah makan seperti manusia atau ada memang khusus jamnya? Nah jadi begini, jadi setiap shipper, setiap pengirim ternak itu dia menyertakan kleader, pengawal ternak. Nah jadi pengawal ternak inilah yang merawat sapi dari Pelabuhan Tolak sampai ke Jakarta. Oh gitu. Nah, jadi masing-masing CV di samping dia menyertakan kleader juga dia membawa pakan ternak. Nah pakan ternak itu mereka sudah siapkan sejak dari Kupang sampai ke Jakarta. Oh gitu. Jadi hewan-hewan ini tidak berangkat sendiri ya Pak ya? Iya. Ada yang nemenin ya? Ya, karena ABK kita kan tidak ahli untuk merawat sapi dari, apalagi perjalanan kita cukup lama kan, sekitar 6-7 hari. Nah kalau misalnya dari Kupang sampai Jakarta itu speednya berapa ya Pak? Tahu kapal ini? Kita rata-rata 6-8 knot. 6 sampai 8 knot. Ya. Itu goyang nggak ya Pak? Ya tergantung cuaca. Namanya benda terapung juga. Kalau pas musim ombak ya goyang. Sekarang alhamdulillah musim-musim begini tenang. Tenang. Nah kalau penumpang kan biasanya ada mual, muntah gitu. Kalau ternak ini juga pernah muntah apa ya? Kalau ternak itu muntah nggak, cuman kalau cuacanya buruk sekali, itu ya ada mabuk juga dia, sapinya lemas juga dia. Oh gitu. Iya. Kan kebetulan juga di KM Samara Nusantara 1 ini kita siapkan 1 dokter hewan yang ngecek kesehatan ternak mulai kapal berangkat sampai kapal tiba di Jakarta. Jadi ada safety-nya juga tetap ada ya. Nah, pernah nggak terjadi di kapal tiba-tiba sapinya mengamuk gitu gara-gara dia panik gitu? Iya. Kalau sudah di atas kapal tenang semua. Tenang ya Pak? Tenang semua, karena nyaman. Oh gitu. Ya, kita ada kandang-kandang di atas habitat dia sama dengan di darat di atas kapal ini. Jadi sebelum kita muat itu alas kandang-kandang itu dikasih rumput supaya nyaman. Terus air tawar juga kapan saja bisa dia minum, pakan juga cukup, tapi tenang. Ya. Dan itu sudah disiapkan kan oleh CV masing-masing. Nah kalau untuk krunya sendiri, dia angkut logistiknya dari mana Pak? Kita dari Jakarta kita belanja gitu. Ya untuk logistik ABK. Nanti dari Kupang juga kita belanja karena untuk sayuran, untuk ikan kita tidak mau lama-lama nyimpan di freezer supaya kita dapat sayuran dan buah yang segar. Kalau nggak salah kemarin sempat ada insiden tabrakan ya Pak? Itu tabrakan atau ditabrak? Bukan kita. Bukan kapal kita. Kan Samara ini bukan cuma 1, ada 6. Oh gitu. Ya, saya tidak akan sebutkan Samara berapa itu. Bisa dilihat di channel lain tuh ada ya. Kan biar tahu juga ini Samara yang mana. Nah, iya. Jadi ada Samara yang dipegang oleh perusahaan lain. Oh gitu. Bukan ini. Karena pada saat insiden itu kita waktu itu kalau tidak salah kita baru tolak dari Jakarta. Buat tolak. Kalau misalnya Labu Jangkar itu memang nggak boleh ke darat ya Pak? Ya kebetulan sekarang kan apalagi sekarang PPKM kita tidak diizinkan untuk ke darat. Jadi begini, kapal dari Jakarta sampai di Kupang itu kita berlabuh jangkar. Itu kita langsung naikkan bendera kuning untuk petugas KKP melakukan pemeriksaan kesehatan di atas kapal. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di atas kapal kepada seluruh ABK, bendera kuning diturunkan, baru kita setelah itu baru diizinkan untuk ke darat. Itu pun hanya ABK yang bertugas untuk membeli senjata. Karena di Kupang juga lagi PPKM.
Nah, kalau misalnya penumpang, apa ternak, ada penumpang yang bisa naik nggak Pak di kapal ini? Tidak ada. Nggak ada, berarti khusus untuk ternak. Khusus. Nah, kalau misalnya selalu pas kapal pastali, apakah sama seperti kapal penumpang Pak, yang klakson yang 3 kali gitu? Oh enggak, Oh ya? enggak. Kita tidak pakai suling. Oh gitu. Enggak. Karena kan kru kita cuma sedikit. Jadi kalau kita sudah OHN, one hour not to engine room itu, persiapan 1 jam mau berangkat, itu kita cek dulu. Karena kita kru cuma 23, kita cek di kamar-kamar. Setelah komplit, kita berangkat. Oh gitu. Ya kok misalnya nggak ada suling, bagaimana misalnya kalau bisa di depan ada kapal lain gitu Pak? Oh, kalau suling kita ada, cuman suling kita tidak kita gunakan untuk seperti di kapal penumpang, 1 jam mau berangkat 1 suling, 30 menit mau berangkat 2 suling. Itu kita tidak pakai itu. Tapi kalau untuk suling kapal kita ada, tetap ada. Karena itu kan persyaratan. Iya. Nah, Ya, kan saya takutnya kalau saya nggak pakai itu ada nelayan, iya. nggak bisa disuling. Iya. Ada. Oke, terima kasih kita sudah selesai ngobrol. Jangan lupa subscribe juga, beliau ada YouTube juga di mana Pak? Bang Kapten Channel. Nah, nanti jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Ciao. Oke, terima kasih. Yuk.